Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk menjalani aktivitas. Nah, pada video kali ini kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan bersusun. Yang pertama, kita akan belajar penjumlahan bersusun pendek tanpa menyimpan. Nah, kita perhatikan contoh soal berikut ini. 24 ditambah 15 sama dengan, nah sekarang kita tulis cara bersusunnya terlebih dahulu. 24 ditambah 15. Nah di sini kita tulis secara lurus, yaitu satuan dengan satuan dan puluhan dengan puluhan. Nah setelah lurus seperti ini, langsung kita jumlahkan dari sebelah kanan atau dari satuan terlebih dahulu. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Nah, kalau sudah satuannya, sekarang kita menjumlahkan puluhannya. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Maka 24 ditambah 15 hasilnya adalah 39. Nah, sekarang kita ke contoh berikutnya ya. 31 ditambah 4 sama dengan, nah kita tulis cara bersusunnya terlebih dahulu. 31 ditambah 4. Nah karena 4 ini hanya satuan saja, maka diluruskan di bagian satuan. Di bagian puluhannya tidak perlu kita tulis karena tidak ada angka puluhan di sini. Oke, setelah itu kita jumlahkan satuannya terlebih dahulu. 1 ditambah 4 sama dengan 5. Kemudian 3, karena di sini tidak ada yang ditambahkan, maka 3-nya langsung turun dan kita tulis di sini. Sehingga 31 ditambah 4 hasilnya adalah 35. Nah, ini adalah cara bersusun pendek tanpa menyimpan. Jadi, anak-anak bisa langsung menjumlahkan dua bilangan dengan cara bersusun pendek dan langsung mendapatkan jawabannya seperti ini. Nah, sekarang kita lanjutkan ke penjumlahan bersusun pendek dengan menyimpan. Contoh yang pertama yaitu 25 ditambah 18. Kita tulis cara bersusunnya seperti berikut ini. Sama seperti cara sebelumnya, kita jumlahkan dulu satuannya, yaitu 5 ditambah 8. 5 ditambah 8 hasilnya adalah 13. Nah, 13 ini ada dua angka. Satunya adalah puluhan dan 3-nya adalah satuan. Oleh karena itu, yang kita tulis di sini adalah 3. Karena 3 di sini adalah satuan. Sedangkan 1 kita taruh di sini. Nah, 1 ini kan bagian dari puluhan. Maka kita tulis di sini, lurus dengan puluhan. Oke, Miss Ais ulang sekali lagi ya. Kita perlu menjumlahkan satuannya terlebih dahulu. 5 ditambah 8 hasilnya adalah 13. Nah, karena 13 ini terdiri dari dua angka, yaitu angka puluhan dan angka satuan, maka kita harus menaruhnya lurus. 3 kita tulis di bagian satuan. Sedangkan 1 kita tulis di puluhan. Nah, kalau sudah kita tambahkan puluhannya. 1 ditambah 2 ditambah 1. Hasilnya adalah 4. Maka 25 ditambah 18 hasilnya adalah 43. Nah, supaya lebih paham, sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya. 27 ditambah 7 sama dengan, kita tulis cara bersusunnya. 27 ditambah 7. Nah, kita tulis dulu di sini. Nah, kita jumlahkan dulu bagian satuannya, yaitu 7 ditambah 7, hasilnya adalah 14.
Nah, karena 7 ditambah 7 ini, bagian ini adalah bagian satuan, maka yang ditulis di sini adalah satuannya saja, yaitu 4. Satunya kita tambahkan di bagian puluhan. Sehingga 1 ditambah 2 hasilnya 3. Maka penjumlahan 27 ditambah 7 hasilnya adalah 34. Nah, anak-anak apakah sudah paham penjumlahan dengan menyimpan ini? Oke, jika belum, mari kita ulangi sekali lagi. Oke, yang pertama adalah 25 ditambah 18. Kita tulis dulu cara bersusunnya seperti ini. Untuk menjumlahkan penjumlahan bersusun ini, kita harus menulis lurus satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Kemudian kita jumlahkan dari sebelah kanan terlebih dahulu atau dari satuannya terlebih dahulu. 5 ditambah 8 hasilnya adalah 13. Nah, karena bagian ini adalah satuan, maka hasil yang kita tulis di bawah sini adalah satuannya saja, yaitu kita tulis 3-nya saja yang ada di sini. Sedangkan 1, karena 1 ini adalah puluhan, maka satunya kita tulis di atas ini, lurus dengan puluhan. Nah, setelah itu kita jumlahkan puluhannya. 1 ditambah 2 ditambah 1, hasilnya adalah 4. Sehingga penjumlahan 25 ditambah 18 hasilnya adalah 43. Nah, contoh yang satunya tadi, 27 ditambah 7 sama dengan, kita tulis dulu cara bersusunnya. 27 ditambah 7. Kita jumlahkan dulu bagian satuan. 7 ditambah 7 sama dengan 14. Nah, bagian ini kita tulis satuannya saja. Maka yang ditulis di sini adalah 4. Sedangkan angka 1 kita tulis di atas puluhan. Kemudian kita jumlahkan. 1 ditambah 2 hasilnya adalah 3. Sehingga 27 ditambah 7 hasilnya adalah 34. Oke, sekarang anak-anak sudah lebih paham kan tentang penjumlahan bersusun pendek dengan menyimpan. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pengurangan bersusun. Nah, pengurangan bersusun pendek ini juga ada 2 macam ya, tanpa meminjam dan dengan meminjam. Nah, sekarang kita mau belajar yang pertama. 28 dikurangi 15. Kita tulis dulu cara bersusunnya. 28 dikurangi 15. Kita kerjakan dulu dari yang sebelah kanan, yaitu dari satuannya terlebih dahulu. 8 dikurangi 5 hasilnya adalah 3. Kemudian sekarang kita kurangi bagian puluhan. 2 dikurangi 1, 1. Maka 28 dikurangi 15 hasilnya adalah 13. Nah, selanjutnya 38 dikurangi 4. Kita tulis cara bersusunnya seperti ini. Kemudian kita kurangi dari yang sebelah kanan terlebih dahulu. 8 dikurangi 4 hasilnya adalah 4. Kemudian untuk 3, karena di sini tidak ada yang dikurangi, maka 3-nya langsung ditulis. Nah, 38 dikurangi 4 hasilnya adalah 34. Pengurangan bersusun pendek tanpa meminjam ini, biasanya bilangan yang atas ini lebih besar dari bilangan yang di bawahnya. Maka bisa langsung kita kurangi. Seperti yang pertama ini tadi ya, 8 kan lebih besar dari 5, maka bisa langsung kita kurangi. Nah,
Kalau anak-anak sudah paham pengurangan bersusun pendek tanpa meminjam, sekarang akan kita lanjutkan dengan pengurangan bersusun pendek dengan meminjam. Contoh soal yang pertama, 35 dikurangi 18 sama dengan, kita tulis cara bersusun pendeknya terlebih dahulu. 35 dikurangi 18. Sama seperti sebelumnya, kita kurangkan dulu bagian satuan. 5 dikurangi 8. Nah, kira-kira apakah 5 bisa dikurangi 8? Tidak bisa, karena 5 lebih kecil dari 8. Karena tidak bisa, maka kita harus meminjam angka sebelahnya, yaitu pada angka puluhan. Nah, karena 3 ini adalah puluhan, ketika kita meminjam 1, nilainya adalah 10. Nah, ini kita sudah meminjam 1 ya, yaitu 10. Sehingga 10 ditambah 5, hasilnya adalah 15. 15 dikurangi 8, yaitu 7. Kemudian sekarang kita kurangi bagian puluhan. Nah, karena 3 ini tadi sudah dipinjam 1, maka 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Nah, 3-nya kita coret. Kita ganti dengan 2. Kemudian kita kurangi. 2 dikurangi 1, hasilnya adalah 1. Sehingga 35 dikurangi 18, hasilnya adalah 17. Nah, supaya anak-anak lebih paham, sekarang kita ke contoh berikutnya. 20 dikurangi 7 sama dengan, kita tulis dulu cara bersusunnya. 20 dikurangi 7. Kita kurangi dulu bagian satuan. 0 dikurangi 7. Kira-kira 0 bisa tidak ya dikurangi 7? Iya, 0 tidak bisa dikurangi 7. Karena 0 lebih sedikit dari 7. Oleh karena itu, kita harus meminjam angka di sebelahnya. Kita pinjam 1 puluhan, yang artinya adalah 10. Kemudian kita kurangi. 10 dikurangi 7 sama dengan 3. Nah, kemudian kita ke puluhannya. Karena di sini 2 sudah dipinjam 1, maka 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Nah, kemudian satunya kita tulis di sini. Sehingga 20 dikurangi 7, hasilnya adalah 13.